Kembali lagi di catatan hukum Patra MZen. Kali ini saya akan menyampaikan catatan mengenai gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. 6 Mei tahun lalu, Presiden Jokowi menerbitkan 2 peraturan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil, prajurit TNI, anggota kepolisian, pejabat negara dan penerima pensiun. 2 peraturan pemerintah atau PP yang saya maksudkan adalah yang pertama, PP nomor 35 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas PP nomor 19 tahun 2016 tentang pemberian gaji pensiun atau tunjangan ke-13 kepada PNS, prajurit TNI, anggota kepolisian, pejabat negara dan penerima pensiun atau tunjangan. PP yang kedua adalah PP nomor 36 tahun 2019 tentang pemberian tunjangan hari raya kepada PNS, prajurit TNI, anggota kepolisian, pejabat negara dan penerima pensiun atau tunjangan. Sebagai peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan 2 juga, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2019. Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan tersebut itu berlaku untuk PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Kita bisa membaca pasal 1 PP 36 2019, pejabat negara yang dimaksud dalam PP 36 tahun 2019 antara lain Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan anggota MPR, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri dan jabatan setingkat menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Wakil Bupati serta Wakil Wali Kota. Juga pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam peraturan pemerintah itu, besaran THR bagi PNS, anggota TNI, Polri, pejabat negara diatur paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Itu paling sedikit. Nah, paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Sementara itu bagi pensiunan, besaran THR meliputi pensiunan pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan. Kalau kita baca pasal 3 PP 36 tahun 2019, maka diatur tunjangan hari raya bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, penerima pensiun, penerima tunjangan itu sebesar penghasilan 1 bulan pada 2 bulan sebelum bulan hari raya. Jadi diberikan pada 2 bulan sebelum bulan hari raya. Pasal 3 ayat 2-nya menyatakan dalam hal penghasilan 1 bulan pada 2 bulan sebelum bulan hari raya belum dibayarkan, sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan kepada yang bersangkutan, maka tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya itu. Kalau kita baca data di media, tahun 2019 atau tahun lalu disebutkan total anggaran untuk THR sebesar 20 triliun rupiah. Jadi apabila ditambah dengan gaji ke-13, maka anggaran yang digelontorkan oleh negara sebesar 40 triliun rupiah. Kalau mengaca tahun lalu, maka proses pencairan THR itu sudah dilaksanakan pada 24 Mei 2019.
Sedangkan untuk gaji ke-13 dilaksanakan pada awal Juli. Kenapa dilakukan pada awal Juli? Karena pemerintah pada saat itu memilih bertepatan dengan mulainya periode ajaran sekolah. Ini untuk meringankan biaya anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Tidak hanya di tingkat pusat, pemberian gaji ke-13 itu dan juga THR itu juga berlaku untuk daerah yang diatur dalam peraturan kepala daerah masing-masing provinsi. Jadi menurut hemat saya, jika memang pemerintah ingin ada penyesuaian karena wabah COVID-19 ini, maka sebaiknya yang dilakukan penyesuaian diprioritaskan dan disesuaikan dengan prioritas utama gaji dan tunjangan pejabat negara, presiden, wakil presiden, ketua, wakil ketua, serta anggota MPR dan DPR, juga ketua dan wakil ketua serta anggota DPD, menteri dan jabatan setingkat menteri. Juga bisa di tingkat daerah yang disesuaikan itu adalah gaji para kepala daerah. Nah, pejabat negara lain yang ditentukan oleh undang-undang itu juga tidak sedikit. Sehingga itu bisa menjadi satu pertimbangan kalau mau disesuaikan. Sedangkan saya garis bawahi untuk PNS golongan rendah, prajurit TNI, anggota kepolisian, penerima pensiun atau penerima tunjangan yang benar-benar membutuhkan untuk hidup dan kehidupan diri dan keluarganya, jangan dipotong. Saya sendiri kalau ditanya berpendapat untuk PNS golongan rendah, prajurit TNI, anggota kepolisian, penerima pensiun atau penerima tunjangan yang benar-benar membutuhkan untuk hidup dan kehidupan diri serta keluarga, semoga tidak dipotong, tidak terkena dampak COVID-19 ini. Artinya tetap menerima gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Itu saja catatan saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.